Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrat Hamsinatullah dengan NIM 22650055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat saat praktikum yang diberikan oleh Astos. Di sini pada tugas kali ini terdapat 4 from. Yang pertama di sini adalah from 1, ini from 2, ini from 3, dan yang ini adalah from 4. Pada tampilan from 4 dan from 2 ini sama halnya tampilannya, yang membedakan adalah di from 4 terdapat 2 button, sedangkan di from 2 cuma 1 button saja. Ini dia. Oke, langsung saja saya jelaskan pada from 1 di sini saya menggunakan tab control. Tab 1 di sini terdapat 2 label, 1 button dan 2 text box. Sedangkan pada tab back 2 terdapat 2 label, 2 button dan 1 box, 1 text box. Button pertama lihat dan button kedua adalah cari. Oke, selanjutnya masuk pada from 2. Inilah desain dari from 2. Di sini terdapat 5 label. Label pertama data mahasiswa, nama, NIM, kelas, hobi. Dan terdapat 1 pictures box, 4 text box dan 1 button itu tutup. Oke, pada tampilan from 3 ini desainnya terdapat tab control juga. Pada tab 1 terdapat 2 button, yaitu button tambah dan button logout. Selanjutnya ada combo box dan 1 label, dan label di sini dinamakan list view. Selanjutnya di tab 2 di sini terdapat 2 label, yaitu urus name dan password, dan 2 button, yaitu button tambahkan dan button logout, dan 2 text box, 1 list view. List view di sini agar nanti bisa menginputkan datanya terinput di list view di sini. Selanjutnya masuk ke from 4. Nah, desainnya di sini sama dengan from 2, cuman di sini terdapat 2 button. Yang pertama di sini ada pictures box, terdapat 5 label, 4 text box dan 2 button, yaitu button simpan dan button batal. Oke, langsung saja pada codingan atau program pada from 1. Ini dia tampilan dari codingannya. Langsung saja di sini import system.txt agar nanti bisa mengimport datanya. Selanjutnya di sini public from 1, public urutan, urutan data tersimpan, user pass, data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa, data kelas mahasiswa, data hobi mahasiswa, asnew string boulder. Public kata kunci string, menggunakan data string, public public banyak data, banyak user pass tersimpan as integer. Selanjutnya di sini adalah tampilan desain dari pembuatan from 1 tadi seperti ukurannya. Di sini juga terdapat pada bagian tab 1.txt di sini sama dengan login, dan tab 2 dari data. Oke. Selanjutnya pada codingan di sini user pass.add dalam kurung pagar setting ini adalah agar nanti kita bisa membuat password, karena nanti sebelum kita login terdapat password dan username, jadi kita masukkan password dan username-nya. Oke, di sini saya tambahkan password baru. Di sini saya masukkan password urus name-nya kelas B, sedangkan passwordnya di sini 123. Setelah itu di sini ketik pagar 5. Maksud dari pagar 5 di sini karena ini merupakan password ke-5. Karena yang pertama tadi ini on know yang ini dengan password username ini dengan password ini, yang kedua atas nama Hasan, yang ketiga dulu di sini. Dan saya di sini membuat password yang ke-5, urutan ke-5. Selanjutnya untuk di sini data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa, data hobi mahasiswa di sini. Jadi ini maksudnya nanti pas kita running hasilnya, data yang pertama akan muncul adalah data-data yang nama di sini, seperti ini namanya Lutfi, Ismail,
ikrama di sini sama dicantumkan dengan macam NIM-nya, hobinya dan kelasnya. Lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada codingan di button 1. Kita lihat dulu tadi di button 1 di from desainnya fungsi ternyata di button 1 di sini adalah login. Jadi di sini agar nanti kita bisa login, codingan untuk login dari username dan passwordnya. Jadi di sini terdapat nilai balik. Jadi data-data yang ada di atas tadi akan apabila kita klik login maka akan terinput kembali. Di sini ada data nama mahasiswa, from baru, nilai balik data mahasiswa. Jadi seperti itu sampai dengan NIM, kelas dan hobinya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di button 2. Tadi coba kita lihat dulu di from desainnya. Button 2 itu untuk apa? Di TPEG 2. Ternyata di sini pada button 2 adalah perintah untuk cari. Jadi di sini kita maksud dari codingan di button 2 ini cari. Jadi button 2 ini cari ini gunanya adalah untuk mencari data yang telah kita input. Maksudnya di sini data yang sudah kita inputkan apabila kita cari tinggal masuk ke button cari saja. Contohnya begini. Misalkan di sini pada saat saya inputkan nama saya Hadrat, pas kita cari Hadrat dengan NIM segala macam itu, maka pas kita klik di button cari maka akan terinput nilainya akan ada. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di button 3. Di button 3 di sini adalah untuk melihat, karena tadi di desainnya button 2 itu untuk cari, sedangkan button 3 adalah untuk lihat. Maksudnya di sini adalah jika suatu data yang telah diinput ketika ada datanya maka akan tampil sendiri, maka akan terlihat. Di sini saya sudah buat juga menggunakan kondisi if. Seperti di sini mencetak NIM, mencetak nama, mencetak kelas dan mencetak hobi. Oke, selanjutnya adalah tampilan untuk tab kontrolnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di from 2. Pada codingan from 2 di sini sebenarnya tidak banyak, cuman mendesain tampilan pada from 2 saja. Seperti di sini adalah ukuran dan lain sebagainya. Ya, pada from 2 ini kita cuma menampilkan data mahasiswa saja. Jadi apabila sudah diinputkan nilainya tinggal kita klik tutup. Lebih seperti itu pada codingan di button 2 ini. Selanjutnya kita masuk pada codingan di from 3. Di sini menggunakan tab back 1 dan tab 2. Oke, ini dia codingan dari from 3. Inilah tampilan dari codingan dari from 3 menggunakan fungsi private. Intinya di sini akan membaca ulang data dari from 1 apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Seperti di sini di banyak data as integer, banyak data sama dengan banyak data. Data underscore data mahasiswa sama dengan data nama mahasiswa. Dan sampai di data hobi mahasiswa sama dengan data hobi mahasiswa. Oke, selanjutnya ini dia kita masuk pada codingan. Di sini ada codingan mencetak data admin. Maksudnya di sini mencetak data admin di sini agar nanti kita bisa mencetak data kita pada data admin. Pada data admin di sini cukup kita masukkan nama saja. Jadi di sini terdapat baru kita masukkan mencetak data mahasiswa. Seperti di sini mencetak nama, mencetak NIM, mencetak kelas, mencetak hobi. Selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di button 4. Kita lihat dulu di from desainnya. Di sini kita lihat dulu. Kita lihat di sini button logout atau keluar. Jadi maksudnya pada button 4 di sini
fungsi. Jadi pas kalau kita ingin keluar dari halaman, cukup kita mengetik logout atau keluar, maka kita akan keluar dari halaman tersebut. Sama halnya dengan button 3 di sini pada tab 2 di sini button 3 juga mempunyai fungsi untuk keluar. Dan di sini codingan dalam pada button 3 sama dengan codingan pada button 4, yaitu untuk fungsinya sama, itu untuk keluar. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di button 1, itu pada codingan di button 1 di sini adalah untuk menambahkan data. Oke, misalkan begini, kita ingin menginput 2 data, maka otomatis pada form 4 akan menampilkan data yang akan kita isi tadi. Jadi kita masukkan nih data yang kita isi dengan nama, NIM, dan hobinya. Selanjutnya di sini kita masuk pada button 2. Di sini fungsinya adalah untuk menambahkan. Seperti di sini kita masukkan username-nya dan password, lalu kita tambahkan, maka datanya akan masuk di username admin di sini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada codingan di form 4. Pada codingan form 4 di sini terkecil berbeda dengan pada codingan di form 3 tadi. Ini dia program codingan form 4. Oke, selanjutnya di sini kita running hasilnya saja. Oke, di sini kita masukkan username-nya. Jadi kita pada codingan kita tulis, kita pada passwordnya di sini kita ketik tadi kelas B dengan password kelas B, username kelas B, dan passwordnya di sini tadi 1 2 3. Kita masukkan ulang di sini tadi. Username-nya di sini kelas B dan passwordnya 1 2 3 login. Maka ini tadi nama-nama yang tertampil tadi seperti yang sejelaskan tadi. Ada nama-nama yang sudah kita buat di coding yang kita tampilkan pada form 1 tadi. Nah, nama-namanya. Selanjutnya di sini kita ingin menambahkan 2 data. Di sini kita masukkan data yang akan kita tambahkan. Ini dia, kita isikan namanya. Setelah itu di sini name, kelas, hobi, dan simpan. Oke, karena tadi kita mengetik 2 data yang akan kita masukkan, selanjutnya kita akan masukkan data yang kedua. Masukkan namanya, name, kelas, hobi, dan simpan. Maka akan tersimpan di data list view tadi. Ini tadi namanya yang kita inputkan. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada input data admin. Kita masukkan username dan passwordnya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di sini pada kita masuk lagi di input data mahasiswa. Kita log out. Maka kita tinggal cari saja. Kita masukkan nama yang kita akan cari tadi. Setelah itu kita klik cari. 1 data ditemukan. Lihat, maka ini tadi data yang telah kita masukkan tadi. Kita ulang, kita cari data yang lain seperti yang kita masukkan di codingan tadi. Di sini kita tutup dulu. Oke, kita masukkan lagi data yang kita cari. Misalkan di sini saya mencari nama, cari 1 data ditemukan. Lihat. Oke, maka berhasil ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.